Jari-jari yang terputus muncul kembali, masih hitam seperti mayat busuk, membangkitkan fluktuasi di hati orang banyak Qin Yichen. Terlebih lagi, baru saja, Qin Yichen telah diperangi oleh apa yang disebut iblis di malam yang gelap. Para elf sangat kuat sehingga mereka dapat langsung mengambil pedang sihirnya dengan 5 jari. Dan para elf itu tampaknya lebih dari satu. Melihat kekuatan para elf, Qin Yichen seharusnya senang. Jika dia bisa menyelamatkan para elf itu, apa bantuan yang luar biasa itu? Tapi Qin Yichen sedang dalam kecemasan saat ini. Bagaimanapun, para elf itu sekarang tampaknya berada di bawah perintah Raja Semalam. Dan Wei Guanxing hanya bisa membakar para elf dan tidak bisa membawa mereka pergi atau menyembuhkan mereka. Apakah benar-benar ada jalan bagi para elf itu? Qin Yichen tidak banyak bicara, tetapi hanya melihat Wei Guanxing mencengkeram jari-jarinya dengan erat kali ini, membiarkan jari ramping yang patah itu bergolak di telapak tangannya, seolah-olah akan berubah menjadi cakar tajam untuk merobek telapak tangannya. Cahaya di telapak tangan Wei Guanxing bersinar, dan sepotong es dan salju mengembun, dan salju berhenti menggoyangkan jari-jarinya. Kakakku, bimbing aku. Nyalakan jalan menjelang malam. Saya melihat Wei Guanxing seperti bernyanyi, tetapi suara Taoisme kosong dan sunyi seperti sinar, ringan dan indah. Dan secara bertahap, jari yang terputus berdiri di telapak tangannya, menunjuk ke kejauhan. Qin Yichen menatap ke arah yang ditunjuk oleh jari-jari yang terputus. Ini tidak diragukan lagi tujuan mereka. 4 bawahan Raja Dewa Malam Abadi seharusnya sudah menunggu kita. Bagaimanapun, Wei Guanxing adalah yang pertama memilih untuk merobek wajahnya. Dan 4 pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi di kedalaman malam tidak bisa lagi duduk dan menonton. Qin Yichen bahkan bertanya-tanya apakah tulang orang kuat dari dunia luar, yang tampak seperti mayat barusan, adalah hadiah yang disiapkan oleh Raja Dewa Malam. Dan berbicara tentang pria kuat di dunia luar, itu benar-benar luar biasa. Leluhur bayi darah bahkan mengetahuinya. Dan mereka semua mengalami ketakutan didominasi oleh yang tak terkalahkan. Orang kuat itu seperti gulungan emas buku besi seperti sebuah dekrit. Itu memang harta karun. Dan mencatat teknik pembunuhan pamungkas yang diciptakan oleh Tian Wudi. Leluhur bayi darah sangat marah dan langsung merebut perintah Tao dari tangan Mu Qiyu. Dan kemudian melemparkannya ke Qin Yichen. Lihatlah. Ini adalah Taoisme yang diciptakan oleh Tian Wudi, dan kamu harus tahu betapa menakutkannya keberadaan yang dapat menciptakan Taoisme semacam ini. Qin Yichen memegangnya di tangannya dan melihatnya dengan hati-hati dengan cahaya putih dan biru yang dipancarkan oleh Wei Guanxing. Hanya beberapa pandangan membuatnya merasa bahwa apa yang dia pegang bukanlah token, tetapi pembunuh yang tiada taranya. Tian Wudi membutuhkan bidak catur, termasuk penggunaan terbesar leluhur bayi darah untuk Tian Wudi, adalah untuk membantunya memotong orang. Dan kerangka itu sama sebelum dia hidup. Dan apa yang terkandung dalam ordo ini adalah teknik membunuh yang tiada taranya. Dari sudut pandang Mu Qiyu, dia tidak salah. Karena jika mereka mengambil metode pembunuhan yang tiada taranya, itu pasti akan menjadi kesempatan besar bagi mereka. Bahkan untuk Qin Yichen, dia hanya menghela nafas dengan kedalaman metode ini. Metode ini sebanding dengan Long Wuzhan Tianjue, tetapi perbedaannya adalah bahwa Long Wuzhan Tianjue lebih fokus pada pertempuran, dan hukum Tao ini didedikasikan untuk membunuh. Banyak metode pembunuhan yang ganas dan haus darah, dan bahkan mengajarkan bagaimana mengambil nilai terbesar dari musuh. Mengenai cara membongkar tulang dari ras yang berbeda, kelemahan ras tersebut, dan harta apa yang paling cocok untuk dimurnikan dari daging dan darah ras tersebut, mereka tercatat dengan jelas. Qin Yichen tidak ragu bahwa selama dia mengolah teknik pembunuhan yang tiada taraf ini, dia bisa menjadi pembunuh gila yang terkenal di dunia dan mengejutkan semua pihak. Tetapi justru karena inilah Qin Yichen merasa bahwa metode ini terlalu kejam. Jika tidak ada konsentrasi yang tinggi, saya khawatir dia akan terjebak dalam jalur pembunuhan, dan bahkan menjadi kecanduan seiring waktu. Melihat semuanya makhluk hidup, saya takut mereka akan menjadi seperti domba berjalan. Saya hanya memikirkannya ting. Cara membunuh dan cara memakan daging bisa menjadi yang paling bermanfaat. Tapi kemudian Qin Yichen menetap, Daofa hanyalah Daofa. Kuncinya adalah melihat karakter kultivator. Namun meski begitu, Qin Yichen harus mengakui bahwa Daofa terbagi menjadi baik dan jahat. Misalnya, darah leluhur darah bayi digunakan untuk kultivasi. Jadi dalam kehidupan ini, darah leluhur bayi mungkin berhati lembut. Inilah jalannya, dan caranya menjadi lebih kuat adalah seperti ini. Maka dia bisa membayangkan apa yang telah dia lakukan dalam hidup ini. Qin Yichen memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Tao, dan metode pembunuhan yang tiada taraf ini juga sangat menguntungkannya, dan layak dipelajari dengan cermat. Bahkan di sini, ada detail yang cukup rinci tentang bagaimana ras dari banyak sekutu pengadilan surgawi terbunuh. Tetapi leluhur dari bayi berdarah itu berarti bahwa bukan untuk mereka mempelajari Taoisme, tetapi menggunakan metode pembunuhan dan pemotongan yang tiada taraf ini untuk membuat Qin Yichen memahami ketakutan yang tak terkalahkan. Ini hanya salah satu Taoisme yang dibuat oleh Tian Wudi, dan Taoisme saya juga dibuat oleh Tian Wudi. Apakah Anda mengerti?
Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, wajahnya sedikit berubah. Memang, mengikuti Tian Wudi memang sangat bermanfaat. Tidak ada kekurangan dunia ini untuk hukum Tao yang tak tertandingi untuk bergabung dengan pembangkit tenaga listrik Tian Wei Tian. Selain itu, Dao Fa yang dianugerahkan oleh Invincible benar-benar layak berada di puncak alam semesta. Qin Yichen juga benar-benar merasakan kengerian yang tak terkalahkan. Belum lagi metode pembunuhan yang tiada taraf ini. Hanya untuk menyebutkan leluhur berbasis darah dari leluhur bayi darah. Hampir tidak mungkin untuk dibunuh. Dan sulit untuk memenangkan pertempuran. Ini juga dibuat khusus oleh Tian Wudi. Mengajarkan teknik seumur hidup juga dianggap sebagai hadiah karma. Jadi Tian Wudi merasa bahwa dialah yang menganugerahkan semua leluhur bayi darah. Namun, metode yang diciptakan Tian Wudi untuk bidak catur di bawah komandonya sudah cukup untuk membuat bidak catur menjadi kaisar. Yang menunjukkan kebijaksanaan Tian Wudi. Kemurnian Taoisme. Kunci surgawi tak terkalahkan juga dapat dianggap sebagai mengajar siswa sesuai dengan bakat mereka. Ini adalah teknik yang diajarkan kepada leluhur bayi darah. Dan itu harus sangat kompatibel dengan tubuh ilahi lainnya. Melihat gunung penjaga Yiye, hanya Dao Fa ini, atau bahkan mengetahui kekuatan leluhur bayi darah, yang tahu keberadaan seperti apa Tian Wudi itu. Selain itu, Tian Wudi memang cukup bangga. Qin Yichen bersedia membandingkannya dengan Bai Guanxing. Bahkan, banyak pembangkit tenaga listrik saat itu akan membandingkannya dengan mereka. Bai Guanxing berbakat dan cerdas, tetapi kelahiran Bai Guanxing dapat dianggap sebagai yang teratas di dunia. Ayahnya adalah Dewa Agung Baize, dan Tian tak terkalahkan. Tampaknya dia dibangun dari awal, dan dengan kekuatannya sendiri, dia telah melawan segala sesuatu yang menggetarkan dunia. Jenius itu menakjubkan, gila itu menakutkan, dan Tian Wudi adalah jenius sekaligus gila. Antar jemput sepanjang malam. Qin Yichen dan yang lainnya jelas baik kepada leluhur bayi darah, dan kebaikan ini membawa simpati. Tetapi nenek moyang bayi darah sangat tidak sabar tentang hal ini, terutama karena Putri Wenxing, seorang gadis berambut kuning yang tidak tahan seperti kakak perempuan kepercayaan, merendahkan dan meminta kehangatan. Dia tidak membutuhkan simpati. Sepanjang jalan, Qin Yichen dapat dengan jelas merasakan para elf di malam yang gelap mengikuti mereka, seolah-olah menunggu kesempatan, dan seolah-olah mengawasi Putra Baize dan teman-temannya. Dapatkah mereka memberikan barang-barang kepada peri? Ambillah kembali.